uji coba antara senior lawan junior. Ya. Waktu itu Persibnya Jimenez. Patricio Jimenez yang bintang-bintang gitu. Ya. Terus ada lawannya Ferdinand. Patricio berarti zamannya Coach Nova juga dong? Iya, Coach Nova. Coach Nova juga back ya. Coach Nova Oke. Arianto. Lawan ini Ferdinand. Tiba-tiba tok sepanjang jalan ribut pertandingan. Sampai dilemparin pas dia diganti, Mat. Di Siliwangi. Saya di Siliwangi dilemparin sama Boboto. Nah, Padahal Persib U21. U21 junior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sobat Sporty, kembali lagi di Sportcast terbaik di Republik Indonesia di Bola Langit TV Pertiwi. Yang mengalahkan Jebret. Kami juga lebih bagus daripada. Kami juga lebih bagus daripada. Oke Rengga. Cuma Oki Rengga doang ya, gimana satu orang doang. FIFA Goal. Yes. Kami juga lebih bagus daripada Tata Kelola. Bagus. Kami lebih bagus daripada manajemen. Ini beda-beda nih. Ada dendam pribadi nih. Ulang. Kami lebih bagus daripada manajemen. Bagus. Persipura. Satu orang yang sebut Persipura. Iya. 99-nya Persib. Kami juga lebih bagus daripada jersey tim nasional. Loh, kenapa? Kenapa? Ini orang fix boboto manajemen ini Kenapa orang. sih? Kenapa lagi? Kemarin tanggal 18 kita sama pemiliknya ngobrolin, Anda sosokan bilang bagus banget ini. Bagus, kan kita lebih bagus. Pas di sini ngomonginnya gitu. Kan kita lebih bagus. Tapi jujur coba kasih tahu teman-teman gimana jersey. Kan lu udah pakai kemarin. Secara dipakai ya teman-teman. Ini bener-bener ini ya. Secara dipakai, Coach Ripan pakai juga nggak? Pakai. Pakai kan? Yang kiper. Yang kiper. Iya. Nah, yang kiper dulu gimana? Lumayan. Apa lumayannya? Lumayan, ada anginnya. Astagfirullah. Iya serius. Karena AC di belakang Anda. Betul. Nah, Anda pakai yang pemain tuh warna merah, warna putih. Warna putih. Woi. Itu betul sejuk, benar-benar sejuk. Maksudnya, Wah, mah. sumpah. Saya tidak pernah, kalau waktu itu jelek saya bilang jelek di situ, sumpah. Memang desainnya kuring. Iya harus fair dong. Iya. Tetapi kalau dipakai sebagai mantan pemain bola, Oh, mantap. ya, Iya. pemain bola Mm-mm. di belakang gawang. Itu bagus. Bagus, itu dipakai cukup nyaman, bahannya tuh enak di badan. Serius nih, ini Oke ya. serius ya. Cuma desainnya yang banyak yang kritisi kan. Banyak Ya, kritisi. itu mah selera lah ya. Ya, oke. Oke. Kami juga lebih bagus daripada Ruang bagus, ruang taktik. Apalagi? Garis tengah. Garis tengah. Pandit Apa? football. Pandit football Andreas Marbun PKB. Gak usah disebutin partainya. Kami juga lebih bagus dari regulasi 5+1 ASEAN. ASEAN, betul. Kami juga lebih bagus daripada Komite Wasit Indonesia. Oke. Oke ya. Oke. Cukup. Nah, hari ini kita kedatangan siapa? Kita kedatangan seorang pemain yang tidak jelas asal usulnya. Kok tidak jelas gimana kau? Sumpah dia pernah main di Persiwa Wamena. Lahir di Bengkulu. Kita pikirkan, oh orang Batak yang di Papua nih. Iya. Lahir di Bengkulu. Bengkulu. Tinggal di Cicalengka. Cicalengka, Bandung, Kabupaten. Bandung. Pernah main di mungkin 15 klub di Indonesia. Lebih. Lebih. Iya. Pernah panjat pagar GBK. Padahal tinggi. Padahal tinggi. Iya. Pernah panjat. Iya. Kemarin terakhir videonya baru viral lagi. Apalagi? Kau minum ya, Le? Hah? Kau minum ya? Di pagar. Persiraja Banda Aceh, supporternya protes. Nah. Ditantang sama orang ini. Tapi dia di Bandung Kau minum ya? Hah? Kau minum ya? Mulutmu ya? dengan ini muka serem ya. Iya. Tapi dia di Bandung dicintai, Mat. Bandung dicintai karena Tanya teman-teman semua. orang Jawa Barat kan. Karena dia di sini juara, mengantarkan Persib juara dan dia jadi pemain terbaik 2014. Betul sekali. Langsung saja kita sambut, inilah dia Ferdinand Alfred Sinaga. Gokil. Abang jangan panjat ini abang, jangan panjat ya. Ini buat ini. Wih, luar biasa. Silakan abang. Gokil. Ferdinand tuh kalau ke panggung nggak pakai rokok ya? Enggak. Hah? Emang iya? Nggak ada dia tidak. Ini apa bang? Jangan di slow Kopi. begitu. Oh. Kopi ya? Kopi tanpa gula. Kopi tanpa tanpa gula. gula.
Tolong jangan fitnah kami ya. Kok kami? Iya maksudnya semua yang di sini. Ini kopi tanpa gula. Tapi abang sehat bang? Sehat, sehat, sehat. Ini lagi di Bandung atau bagaimana? Enggak, kebetulan tadinya kan di Solo. Oke. Cuman karena salah satu yang podcast yang terbaik di Indonesia mengundang. Jadi saya sempatkan dari Solo menyetir ke Bandung. Nyetir. Nyetir. Di Solo ini mau main lagi musim berikut di Persis Solo apa bagaimana? Enggak, karena saya sekarang stay di Solo. Oh stay di Solo. Anak-anak sekolah di Solo semua. Karena Solo akan jadi ibu kota kita. Enggak IKN dong. So. Kamu jangan aneh-aneh. Iya. Ibu kota di Sorry, IKN. sorry. Awas bahaya. Sorry. Iya. Salah sebut nanti Iya, kita iya, bisa iya. aneh-aneh. Ini makin gak jelas asal usulnya, Mat. Iya, kok bisa tiba-tiba tinggal Solo ya? Sekarang tinggal di Solo nih. Ya karena saya sama istri dan anak-anak sudah merasa Nyaman. nyaman di Iya, sana. Jadi ya tinggal di sana aja. Oh, gokil. Orang tua di Di Cicalengka. Masih ya, masih di sini. Masih di sini. Iya. Tapi sebenarnya abang kan Batak ya? Betul. Sinaga kan? Sinaga. Saya ada guru matematika sama teman saya Sinaga juga. Oke. Di Papua. Nah, kenapa bisa tiba-tiba jadi orang Batak di Bandung, di Cicalengka? Perjalanannya panjang banget ceritanya. Dari orang tua atau abang sendiri yang? Enggak, saya dulu lahir di Bengkulu. Terus saya ke Bandar Lampung. Di Bandar Lampung saya masa kecil mengenal zamannya PSBL dulu. Oh ya. Habis dari Bandar Lampung, kebetulan bapak seorang supir bis. Jadi merantau kemana-mana dan pindah ke Bandung. Saya ikut sekolah di Bandung, pindah di Bandung dan menetap dari tahun 98. Oke. 98. 98 sudah di Bandung. Bapak tuh supir bis jurusan mana? Dulu Sumatera Jawa Bali. Sumatera Jawa Bali. Ya. Oke. Betul sekali. Jadi Ferdinand tuh dibawa-bawa gara-gara bapak tuh dinas ya, Ya, nyetir. tapi dinasnya bukan anggota ya, Iya. Bukan. mengantarkan para penumpang. Oke. Bukan Intel ya? Hampir mirip lah. Tapi Bang Ferdinand itu darah sepak bolanya dari siapa sih sebetulnya? Bapak sebenarnya ada skill juga di bola, dia cuma sampai di kecamatan kabupaten di Simanindo, itu di Danau Toba, Samosir. Di situ ada nama Simanindo, di situ dia berkecimpungnya. Oh, darahnya dari bapak berarti sepak bolanya ya? Ya, kakek juga ada. Kakek juga sepak ya. bola juga. Ya, cuma mereka nggak sampai ke tingkat nasional lah. Hmm. Cuma sebatas mungkin hobi sampai kecamatan dan mewakili kecamatannya cuma sampai situ aja. Oke dan Coach Ripan, Yes. anyway, event kali ini tuh hasil kolaborasi bareng Super Soccer, the home of soccer fans in Indonesia. Jadi buat kalian nih yang ngaku fans bola, wajib banget buat follow @mysupersoccer di Instagram. Selain itu mulai dari tanggal 22 Januari sampai dengan 30 Juni 2024, Super Soccer akan bikin program Super Trip to England yang bakal ngajak para pemenangnya buat nge-trip bareng Super Soccer ke Inggris. Ngerasain serunya soccer trip ke stadion fans klub idola kamu yang pastinya bakal jadi momen paling seru, gak bakal kamu lupain. Jadi tunggu apa lagi? Buruan cek www.superlife.id buat ikutan Super Soccer Super Trip to England 2024. Ini rasanya super. Gokil, tepuk tangan untuk Super Soccer. Kita lanjut ke Bang Ferdinand. Betul Siap. sekali. Akhirnya berarti main bola pertama kali itu di mana sebenarnya? Saya pernah dulu ikut seleksi di usia 9 tahun di Bandar Lampung. Itu ada namanya SSG, Sekolah Sepak Bola Gubernur. Cuma saya nggak masuk karena nggak punya sepatu bola. Saya main bola pakai sepatu Warrior dulu. Kalau sekarang itu model-model New Balance dulu. Iya. Oh, yang Sepatu pramuka. Oke. Saya gagal di situ. Ini Ya main udah. semua pakai sepatu Kodachi nih dulu nih. Orang-orang ini. Saya gagal di situ. Oh, Ya. di usia 9 tahun ini. Usia 9 tahun. Jadi mereka bikin kayak sekolah sepak bola. Saya melamar ke sana tanpa dipungut bayaran. Tapi dipilih, tapi saya nggak bisa beli sepatu bola.
Oke. Kemudian dari Lampung pindah ke? Dari Lampung saya pindah ke Bandung, tepatnya di Cicalengka. Dulu sempat tinggal di daerah, mungkin kalau teman-teman dari Bandung Timur tahu Tanjung Laya, yang pertengahan antara Majalaya dan Cicalengka. Saya tinggal di situ, rumah dekat lapangan. Di situ saya bermain sama anak-anak kampung. Terus pindah rumah lagi karena ngontrak pindah. Dapatnya di Cicalengka. Saya bermain sama anak-anak di pinggir rel kereta api stasiun Cicalengka. Di situ ada teman ngajak masuk SSB, namanya ada di Cicalengka Gerak Alaska. Di situ saya coba skill-skill dan pergi biasa uji coba ke kampung-kampung mana, daerah-daerah. Dari situ saya sudah mendalami. Ada teman ngajak pindah ke Sasko. SSB Sasko ya? SSB Sasko. Nah di situ saya mulai dipanggil, baru 2 bulan masuk SSB Sasko. Terus ada kompetisi KU 15. Persib dulu yang masih rame. Saya dipilih dari sekitar mungkin ratusan orang lah. Untuk memperkuat Persib usia 15 tahun 2003. Oh jadi sebenarnya sudah di Persib U15 sebenarnya? U15. Saya ikut Persib tuh Persib U15, mungkin saya lengkap ya. Persib U15, Persib U18, Persib U23. Cuma saya mau dinaikkan ke senior karena saya merasa mental saya belum cukup. Saya bilang saya tahan dulu, saya mau berkarir dulu di luar. Nanti kalau saya sudah siap kembali ke Persib, saya nggak perlu diminta, saya akan datang. Nih, berarti sudah fix menjadi legend dari Persib Bandung loh. U15, U18, U23 senior. Dan di seniornya membawa gelar juara buat Persib Bandung. Ya, itu silakan kalian semua sujud. Itu pertama kali saya pulang setelah merantau berapa tahun, baru pulang di tahun 2014. Abang, dulu orang ini dia tuh punya Twitter, dia tuh suka hina-hina pemain Persib. Dia yang bikin sematan Lord kepada Atep. Iya kalau Atep. Itu pertama kali. Ya. Orang ini. Padahal dia sama hampir satu kampung sama saya di Bandung Timur. Dia juga pakai anonim hina-hina Tidak. Begitu. Kalau Ferdinand tidak, karena kita sudah tahu dari muda kan. Mungkin kalau yang lain gak apa-apa ngehujat. Yang penting jangan menghujat Ferdinand Sinaga. Ya, sudah itu aman aja. Abang rang kanan, saya rang kiri. Nanti ada proses lagi nanti. Turun dari bis. Di Bandung tuh ada 3 yang gak dihujat. Siapa tuh? Zaman juara itu. Ferdinand Alfred Sinaga, Haryono, sama Vladimir Vujovic. Itu aman. Vladimir Vujovic. Karena mereka selalu fight kalau main. Yang kita datangkan jauh-jauh dari Serbia. Iya, ke sini. Dia di Serbia loh, abang Solo kan? Solo. Karena panggilan podcast terbaik ke sini. Pasti datang. Vujovic dari Serbia. Pakai bahasa apa ngobrol kita? Pakai bahasa Inggris gitu. Bisa. Saya bisa, dianya yang Masa terbalik. Kalau ada yang bisa kita yang nggak bisa. Iya. Dia bilang juga mau daftar polisi kan? Di mana? Di sini kan? Di Bayangkara FC. Bayangkara FC. Iya. Dia mau jadi kepolisian juga. Tapi gagal dia. Tapi gagal. Tidak masuk. Tidak masuk. Nah terus abang itu berarti dari U23 itu skip keluar dari Persib. Skip. Saya di tahun 2007 saya ikut Palukas pernah. Mungkin pernah. Tahu nggak siapa Lukas? Lukas Tumbuhan. Dia salah satu. Saya kira NMB loh. Itu. Saya kira Lukas NMB tadi. Pak. Soalnya Bang Ferdinand tunjuk saya. Oh Lukas. Oh Lukas NMB nih. Gitu. Lukas Tumbuhan. Pak Lukas tuh dia salah satu pelatih yang lama di Bandung. Dia memang dari dulu menurut saya banyak menemukan bibit-bibit pemain yang muda. Dan hampir semua yang dia pegang tuh jadi. Oke. Hampir rata-rata. Hampir rata-rata jadi sama Pak Lukas. Dan dia orang pertama yang ngegaplok Ferdinand ya di kolam renang. Ya, di kolam renang dia gaplok. Ini seru. Enggak, dulu saya kan kita latihan di kolam renang, dia suruh pemain yang bisa berenang, kan dalam tuh kolamnya. Dia bilang pemain yang bisa berenang pisah sebelah, yang nggak bisa berenang pisah sebelah. Saya bisa berenang, cuma saya malas berenang karena disuruh dari ujung ke ujung capek. Jadi saya ikut yang nggak berenang. Giliran saya ikut berenang yang di orang-orang nggak berenang, saya paling depan.
Lagian mau bohong tapi tetap keluarkan skill bagaimana sih? Naluri ya. Naluri. Akhirnya dipanggil. Akhirnya dia langsung gak dipanggil. Dia yang datang ke saya. Ya, dia datang ke saya, dia bilang pakai bahasa Sunda, bla 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 bla, pap, digaplok. Saya bilang, oke, gak apa-apa, gaplok di kolam renang, yang penting saya mau kasih yang terbaik di lapangan. Oke. Lu customer. Berarti abang mengerti bahasa Sunda ya? Saya dari kecil memang, tapi Sundanya saya lebih ke Sunda yang halus. Kasar kali. Kalau kasar, itu kan pasti di belakangnya ada blak blok. Iya, anjing nih. Bang Ferdinand ini bisa berapa bahasa sih di Indonesia? Saya bisa Sunda bisa. Sunda bisa, Batak. Batak bisa, Batak haruslah wajib. Jawa saya bisa, terus Makassar saya sedikit, Papua saya bisa logat aja. Bisa logat ya? Bisa logat Karena waktu di Wamena. Di Wamena. Mas sabar, ini apa? Warnanya lain ya? Pop Ice. Lain, saya kaget loh. Pop Ice. Pop Ice itu di botol-botol begini bos. Pop Ice nih. Tuh, nggak pahit kan? Ya, saya tidak tahu lah. Enggak, Orang yang enggak. minuman. Tidak. Tidak pahit kan? Tidak, mereka Aman percaya. ini? Aman ini, aman sudah. Tapi belum dicampur bawahnya. Sudah bang, so, Pop Oh, Ice. sih. Pop Ice. Terpisah kan? Terpisah dia. Aman sudah, aman. Oke. Nah terus akhirnya ikut abis 23 itu langsung itu ke Wamena itu? Enggak, belum. Saya ikut ke Persibat Batang. Batang dulu ya? Persibat Batang 2007, terus dari situ Itu liga berapa? Liga Persibat 2. Enggak, kalau sekarang ini Liga Liga 3. Divisi Karena divisi ada 2 dulu ya? ada Super League, ada divisi utama dan kita divisi 1. Oh, di Batang. Nah, di Batang kita naik dari divisi 1 ke divisi utama. 2008 saya pindah ke Persikap Bandung. Bali. ini, Ya. nah ini. Persikap. Teman-teman nih. Iya, Kabupaten Bandung. Ya, dari Persikap 2008 setengah putaran saya sama coach Denny Samsudin Nah. keluar setengah putaran saya pindah ikut ditawari sama coach Roni Remon sama Pak Jajang Nurjaman ke Pelita. Oh, Pelita. Pelita. KS masih kayak Bukan Pelita udah Jaya. Oh, Pelita. Pelita Jaya. Jaya, udah Tapi Jaya. saya dia bilang untuk ikut yang U21. Oke. Karena di situ saya masih bisa ikut U21. Itu yang bintang semua dong, Pelita Iya. Jaya U21-nya. Ya, ada Jajang, ada Rizky Norfiansa, ada Elgi Melgiansa, iya. Deddy Kusnanda. Deddy Kusnanda. Bintang semua tuh. Sahar Waktu itu. Ginanjar. Ya, Gokil. Itu- bintang yang mau jadi bintang dan belum redup lah. Belum ya baru dipantau-pantau nih Baru pemain-pemain dipantau, ini baru dipantau. dikumpulin jadi satu waktu itu. Betul Kan? sekali. Saya nonton tuh partai waktu lawan Sriwijaya FC di Jalak Harupat tuh. Pelita Jaya U21 lawan Sriwijaya FC U21. Ferdinand belum dimainin kan waktu itu. Ferdinand duduknya di aqua gitu. Ya, pinggir Set. lapangan. Ini pelatih, ini Ferdinand. Terus Ferdinand ngamuk kan dimainin. Katanya. Emang dari kecil emang Udah udah ada jiwa itu ya? Enggak, itu mungkin sedikit kekecewaan lah. Kecewaan, cuma saya memang orangnya enggak mau dipendam. Harus Keluar. Kalau To the dipendam, point orangnya. ya lebih bagus saya langsung mengeluarkan ekspresi daripada saya pendam, pusing kepala, Sakit. sakit malah. Betul. Nanti betul. malah jadi tipes. Itu sih. Ya, lebih bagus saya keluarkan. Makanya sampai sekarang karakter saya kalau misalnya ada masalah, ada apa, ya kalau nggak saya langsung ngobrol sama pelatih, tanya apa masalah, apa ini, atau saya mengekspresikan. Oh. sama karakternya ya sama kamu. Hah? Kalau Kok ada saya? apa-apa tuh langsung brrrr gitu. Bos baru satu teguk kok Anda sudah mabuk ya. Baru satu kali loh ada ini loh. Anak-anak kantor tahu semua kalau Mamat udah emosi marah langsung gitu. Tidak. Emang sama? Ah? Sama gitu. Ya saya kan kebetulan saya Tarigan marganya. Atau tarikan. Tarigan. Medan kamu ya ada juga. Medan kali, Pak. Tapi terus kemudian di Persikap itu kenapa setengah putaran aja? Ada friksi lah ya. Ya, di masalah pertamanya dia bilang saya nggak bisa bersaing sama pemain asing. Ya, dan di situ memang merubah karakter dan mental saya. Mereka datang ke sini, mereka cari uang di tanah saya, ya saya harus mengeluarkan apa yang saya punya. Di situ saya merubah
mental saya, untuk mindset saya untuk lebih kerja lagi. Dan saya nggak mau dikalahkan sama orang yang datang. Jadi itu bukan hal yang membuat Ferdinand Sinaga down. Gak. Tapi justru kayak saya harus bersaing berarti ya. Yang bikin down itu, saya kalau ya hal kecil begitu bikin down, itu bukan masalah buat saya. Karena sebelum saya berkecimpung di sepak bola pun ada masalah yang lebih besar dari saya kecil yang mungkin yang bisa bikin saya down. Tapi karakter dan mental saya sudah teruji dari kecil. Makanya hal yang seperti itu bukan jadi bikin saya malah down, tapi memicu saya untuk kalian salah bicara tentang saya. Saya akan menunjukkan bahwa kalian itu melihat saya untuk kedepannya tutup mulut dan perhatikan saja. Itu aja sih kalau saya. Di usia muda udah punya pemikiran kayak gitu ya? Ya. Iya sih, Karena sangar sih kalau di usia. Ini umur berapa di Persikap? di Persikap saya usia 17-18an. 19 mau 20 itu. 19 mau 20. Di Pelita U20-an Ya, karena di Persib U23, waktu di Persib U23 saya masih paling muda. Ya, salah satu pemain paling muda. Itu yang berantem sama Jimenez itu di Persib U23? Di Persib, ya. Yang saya, maaf, saya ludahin. Siap, itu gimana ceritanya hari itu? Jadi Mat, uji coba antara senior lawan junior. Waktu itu Persibnya Jimenez. Patricio Jimenez yang bintang-bintang gitu. Ya. Terus ada lawannya Ferdinand. Patricio berarti zamannya Coach Nova juga dong? Iya, Coach Nova. Coach Nova juga back ya. Coach Nova Arianto. Lawan ini Ferdinand. Tiba-tiba tok sepanjang jalan ribut pertandingan. Sampai dilemparin pas dia diganti, Mat. Di Siliwangi. Saya di Siliwangi dilemparin sama Boboto. Nah. Padahal Persib U21. U21 junior. Itu kejadiannya gimana saat itu? Enggak, kan saya memang tipikalnya orangnya yang suka. Dulu mungkin saya bikin capek senior ya. Bikin capek senior. Lari, kadang saya kasih kolong pemain senior sambil batuk. Sambil gitu. Mungkin mereka jengkel. Ngejek. Ya, itu suatu kebanggaan buat pemain muda bisa kolongin. Iya. Buat kolongin apalagi sekelas pemain-pemain yang. Betul. Karena mental pemain muda di kita itu senior bilang apa kita ikut. Terus kayak. Bahkan kalau kita jalan di depan senior, kita kalau bisa tangan ini nyampe di tanah. Betul. Gini ya. Bahkan ada cerita-cerita yang kayak mereka bisa misalnya disuruh lari 5 putaran. Tapi karena seniornya 4 putaran, mereka jadi 3 saja deh. Karena tidak enak melewati senior. Betul. Nah, saat sore itu Ferdinand ngolong-ngolong terus? Saya bawa bola, mereka main kasar dan adu mulut. Kebetulan di saat usia itu saya belum paham yang namanya bahasa Inggris. Dia ngoceh, entah pakai bahasa dia atau apa ya. Saya lihat ke belakang, dia ini dorong, tolak apa segala macam, langsung saya keluarin ludah. Dan mereka marah semua. Satu tim senior itu? Satu tim senior semua. Dan untuk bulan Ramadan ini, Coach Ripan. Yes. Live khusus di Cimahi. Yes. Kita ada kejutan buat Bang Ferdinand Sinaga. Apa kejutannya? Sudah ada di belakang. Siapa? Orang yang dia ludahi. Siapa? Jimenez? Enggak, ludahnya balik lagi. Kamu ngaco-ngaco aja deh. Orangnya lagi di Chile. Patricio Jimenez sudah di mana sekarang? Di Chile kali. Kemarin sih di Indonesia sih. Dia Chile kan? Chile ya. Iya. Tapi abis itu pas keluar gimana Bang? Ribut lagi kan? Biasanya pemain bola itu di lapangan selesai keluar udah salaman gitu. Yang tarik saya itu coach siapa? Arcan Yuri. Iya, meluk dia. Ya, dia tarik saya, dia peluk saya. Ada satu staf pelatih dari Persib U21, dia bilang Arcan Yuri senang dengan kamu. Kamu punya pemain muda tapi kamu punya mental dan kamu di masa yang akan datang akan punya prestasi, dia bilang gitu. Karena dia lihat di situ dan saya nggak memperdulikan dia bicara apa. Itu botol dari tribun. Nah ini Bang, yang lempar nih. Ini satu. Ya. Ini nih, yang pelontos nih. Yang pelontos lagi merokok nih. Ini nih, dia yang waktu itu lempar. Saya ingat kok itu, saya ada di stadion. Tapi saya nggak peduli. Justru saya malah lawan. Saya lempar lagi akuanya ke atas. Serius Bang? Serius.
Bang Abang umur 20, 21 loh itu. Kehidupan keras, Pak. Saya senang sekali ya. Kalau 20 mereka, tahun. mereka keras, kita lembek, habis kita diinjak. Iya sih, iya. Ya. Tapi kerasnya juga kan kita keras yang elegan. Jangan mukul lah. Oke. Ya. Ya membela diri ya. Membela diri. Iya betul. Di hari itu setelah pertandingan bener Acar Nyuri langsung bilang ke wartawan kan ada wawancara. Itu tadi gimana soal keributan sama anak muda itu. Acar Nyuri bilang bahwa saya suka karakter dia bakal jadi pemain yang bagus di masa depan. Ya karena Arcan Luri adalah pelatih Eropa Timur yang Moldova, suka ya? dengan, iya kan? Iya. Eropa Timur itu kan suka dengan mental, Berkarakter terus lah. bermain yang kuat kan, strength di lapangan kan. Betul dia suka sekali sekali. itu gitu. Ya. Nah, Bang Mamat, ya. karena sekarang mau azan Isya, kita break sebentar ya. Oke, dan kita sambut Bang Ferdinand Sinaga untuk azan Isya. Siap. Bukan. Beda. Boleh. Enggak ya? Beda. Oh, Iya, azan Isya iya, dari iya. masjid. Jadi kita break dulu di sini untuk nunggu azan Isya. Oke, siap. Nah, sudah selesai azan. Yes. Oke, Tapi kita kok tidak sholat? Hah? Azan tidak segera sholat? Gak usah dibocorin kan orang gak tahu juga di kamera ini. Memang Tuhan, ini orang memang parah banget Bang, tolong Bang. Tolong apa? Anda juga tidak sholat? Kan Isya panjang. Nanti habis gini kita Saya nyumbang. harus tepat waktu. Anda boleh nanti di akhir waktu. Memang binatang. Oke, kita lanjutkan ngobrol-ngobrol dengan Bang Ferdinand. Alfred Sinaga. Yoi sekali. Tadi Persikap lah, Persikap terus kemudian Persib U21 cerita fightingnya dipuji Arcan Luri, terus kemudian diproyeksikan untuk ke Persib Senior. Tapi tidak ambil. Tidak, karena di Persib Senior pada saat itu pemainnya top-top. Jadi saya berpikir di situ daripada saya cuma ikut latihan tanpa dapat menit bermain, lebih bagus saya cari menit bermain di luar. Walaupun itu di liga yang di bawah. Ambil cari jam terbang lah. Iya, akhirnya pilih Batang kembali Batang ke lagi Persikap, ke Persikap. Persikap ke Pelita, dari Pelita ke PPSM Magelang. Sama Oh, Rizky Magelang Nofriansah dulu. ya. Iya. Betul. Oh, itu Dan- duet. Itu duet top. masih umurnya belum sampai 23 tuh ya? Belum. Belum ya? Belum. Oke. Terus kemudian dari situ Dari Magelang baru saya diajak sama coach almarhum coach Suwarno oh ya, Soal. ya ke Wamena. Nah, itu bagaimana ceritanya dari situ ke Wamena? Kebetulan coach Suwarno kan itu hari pegang salah satu tim di divisi utama. Oke. Terus kita pernah main bareng dia. Terus ketemu, dia telepon saya. Dia bilang, ikut bapak ke Wamena mau nggak? Tapi di sana bukan sebagai pemain starting 11. Saya bilang nggak apa-apa pak. Yang penting saya dapat menit bermain di sana. Ya karena di situ katanya ada Erik Buakai Edi Fodai. Gua kayak di Eric Quick. Ada Eric Quick, ada senior Peter Maropen. Betul. Ya, jadi Masih ada Habil Satya juga ya kalau Habil tidak salah. Satya sama Yesaya Yesaya Desnam. Desnam masih di belakang, ya. Jadi dia bilang tapi bukan untuk starting 11. Oke pak, yang penting saya dapat menit bermain, saya berangkat, saya ikut. Akhirnya berangkat tuh. Berangkat. Maksudnya tidak kan kalau orang ditawari ya banyak pemain jangankan ke Wamena, ke Persipura saja orang tuh mikir dua kali. Ya. Karena Jauh kayak Hamka Hamzah akhirnya setengah musim. Iya. Ternyata jaraknya dia tidak bisa ini. Greg juga begitu. Iya. Nah ini bukan Jayapura lagi, bukan ibu kota provinsi lagi, Wamena. Harus naik pesawat lagi ke sana. Naik pesawat. Ya, tapi yang saya pikir di situ adalah 1 jam terbang, 2 pengalaman, 3 kesiapan mental saya. Itu yang saya cari. Jadi saya tanpa berpikir panjang. Apalagi di situ startnya Persiwa Wamena kan Liga 1. Iya. Kalau sekarang Liga 1 lah. Iya, Liga 1. waktu itu Liga Jadi 1. Liga Super. kesempatan besar buat saya untuk tampil. Dan puji Tuhan di sana saya bukan jadi pemain Cadangan. Pada akhirnya jadi inti kan. jadi inti terus sampai akhir musim dan memang dari awal saya di Persib saya dapat
skill apa segala macam teknik di Bandung karena kita tahu di Bandung ini memang pemain-pemainnya memang yang berskill dan berteknik. Dan saya bercampur dari sini dapat pengalaman pindah dan membentuk mental saya memang yang paling kuat. Mental saya kuat tuh di Wamena yang memang ngebentuk mental dan karakternya memang di sana. Iya. Pasti banyak teman-teman di sini yang penasaran tuh kenapa main di Wamena itu klub-klub yang tim tamu pasti kalah kan. Nah kita tanya bagi yang menang nih. Kenapa tuh tim-tim tamu tuh Di pendidikan Wamena itu tidak pernah bisa menang. Iya, apa yang terjadi? Itu mungkin dari kalau saya bilang bukan itu, tapi mereka berpikir sebelum berangkatnya. Udah banyak pemain juga yang alasan kartu merah Ya, kan. Sengaja mungkin dia kartu merah supaya tidak pergi ke Wamena. Sebelum berangkat ke sana mungkin hari Hamin 1 mungkin dia bilang tiba-tiba sakit jari kaki lah, demam lah, apalah. Tapi mungkin menurut saya mereka sebelum berangkatnya itu udah berpikir, aduh berangkat ke sana jauh nanti kalah apa segala macam. Itu yang mungkin bikin mereka itu. Tapi main di sana sebenarnya enak. Kita main malam. Cuma memang cuaca kan dingin. Cuaca di sana memang babak pertama tuh kalau kita 45 menit pertama tuh hujan keras memang. Hujan. Terus kita istirahat, break di babak kedua. Sebelum masuk babak kedua hujan tuh berhenti. Jam itu rutin. Jamnya? Hujan di jam-jam begitu tuh rutin itu. Pasti saya hujan. merasakan hampir Saya di Papua ya, Fak ya, tapi saya awam sekali soal Wamena. karena mungkin saya dapatnya pas di hujan. Musim hujan. Pas itu. Jadi pas babak pertama hujan, babak keduanya malah hujannya berhenti dan angin yang kencang. Dan dingin ya. Dan dingin. Dari Gunung Jayawijaya. Buat gambaran teman-teman yang ada di sini, Wamena itu seberapa jauh sih Bang dari sini tuh? Kita harus kemana dulu nih secara perjalanannya? Dulu belum ada yang pesawat direct ya. Ya. Dari Jakarta ke Jayapura, Papua, iya, ke iya. Jayapura. Belum ada. Itu saya kalau misalnya dari sini Jakarta Makassar, Iya. Makassar ke Biak, Biak ke Jayapura, Jayapura baru ke Wamena. Gitu. Dan kalau kita berangkat dari Jayapura ke Wamenanya pun itu lihat cuaca. Oh iya iya. Lihat pasti. cuaca, harus lihat cuaca. Kalau cuaca buruk kita menunggu di jam berikutnya. Pesawatnya pesawat kecil? Pesawat Baling-baling ya? dibilang baling-baling enggak juga. Yang untuk cukup mungkin sekitar 50-60 orang lah. Iya iya. 50-60 ATR, orang. ATR. Oke. ATR, ya. Itu. ATR gitu. Nah terus kehidupan di sana tuh kayak gimana Bang? Abang Abang adaptasinya bagaimana tuh di sana? Walaupun saya tahu ya di sana pun ada orang Batak ya. Banyak. Ada orang Batak. Oh, di sana- Wamena, iya. Sana banyak. Orang Batak dan Bugis di seluruh belahan Papua pasti ada. Ya. Ada itu? Ada. Ada Batak, ada Bugis, Toraja, Toraja paling banyak. Manado. Oke. Dari teman-teman Jawa juga Iya. banyak. Abang tinggal di mes? Kita mesnya itu semacam hotel. Jadi Oke, hotel. bukan mes yang memang itu, tapi memang hotel. Kita tinggal di sana dan menurut saya enak. Satu kamar dengan? Satu kamar berdua. Dengan siapa Bang? Saya dulu sama Supriyadi. Oh, Supriyadi yang back ya? Yang back Oh, iya, kanan, tahu, back kiri tahu. yang Iya, punya iya, kuncir iya. di belakang tuh. Iya, iya. Saya satu kamar sama dia. Oh. Nah itu katanya juga kalau main di stadion pendidikan itu supporternya sangar tuh. Buat orang yang hanya mendengar tanpa melihat. Kan sekarang kita lebih banyak komentar itu tanpa melihat. Betul. Tapi kalau kita lihat ke sana, kita datang ya nggak sesangar apa yang mereka dengar. Jadi kan sekarang tuh macamnya banyak orang berkomentar bla 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 bla, tapi nggak lihat Keadaan di sana. keadaannya itu. Jadi sama seperti supporter pada umumnya nyanyi. Ya mereka nonton bahkan kita kalau derby sama Persipura main di Wamena itu semua di Wamena tuh supporternya Persipura semua. Iya tapi kebalikannya. Kebalikannya. Kalau di Mandala Itu stadion hijau. Wamena semua. Wamena semua. Ya, itu kita terbalik. uniknya derby Papua. Di Mandala hijau justru. Di Mandala itu hijau semua makanya Persipura susah menang kalau di Mandala lawan Persiwa. Tapi kalau di Wamena Persipura semua. Semua Persipura semua. Heran kan? Iya. Ini kebalik kandang jadinya kalau derby Papua itu. Oh. Beda jadi terbalik mereka. Itu Dream Team Boas dan kawan-kawan lawan Persiwa juga susah ya? Iya Susah. Persipura di masa keemasannya itu kan susah sekali kalah di Mandala kan. Iya. Satu-satunya kekalahannya lawan Persiwa Wamena.
Karena stadionnya orang semua dukung Persiwa. Karena banyak mereka Oke. banyak. Banyak. Orang-orang Dan Wamena tinggalnya banyak di di Jayapura. sekitar Mandala juga. Ya. Gitu. Pemain-pemain senior langsung ke abang langsung ini apa respect? Ya, Peter Umar Open dan lain-lain. Ya mereka welcome. Oh, Mereka welcome, ya. welcome sekali. Apalagi Batak dengan karakternya kan mungkin hampir sama. Sama, lah ya. sama. Hampir sama. Batak hampir itu kan timur yang tertukar sebenarnya kan. Timur dia tapi ditaruh di barat aja deh kali ya. Tapi jiwa timur ya. Untuk jaga ujung deh di sana. Tapi siapapun yang masuk di sana itu mereka welcome semua. Oke. Tapi bagaimana kita berperilaku lah. Kita bisa menempatkan diri kita di satu kota itu seperti apa. Gitu. Kita harus bisa membawakan diri kita, oh di kota yang ini kita harus berperilaku seperti ini. Itu beda. Sama kayak kalau saya di Bandung, ya saya harus mengucapkan selalu hatur nuhun dan sampurasun. Itu harus, karena kita harus halus. Oke. Nah kita beda lagi kalau kita pergi ke karakter yang keras. Nah kita sama nih, harus keras juga. Iya, iya, iya. Gitu. Tapi dalam artian keras bukan berarti untuk melawan mereka atau apa. Kita menyesuaikan lah. Tidak malu-malu lah intinya. Ya, Keras betul itu sekali. tidak malu-malu. Dan di Wamena dapat menit bermain ya bang? Banyak sekali saya menit bermain karena dari Wamena saya dipanggil Timnas. timnas. Iya. Timnasnya bukan timnas yang Senior. U23. Hah? Saya masuk timnas senior dulu 2010. Senior dulu ya? Kualifikasi pra Piala Dunia. Itu zamannya masih ada Mas BP. Alfred Riedel berarti ya? Ya, saya dipanggil di situ. Baru dari timnas senior, Coach RD panggil saya untuk ke SEA Games. SEA Games. Jadi 2011. saya ketukar, senior dulu baru ke 23. Oh, gitu. Yang 2011 itu ya? Ya. Yang ada Thibaut, Patrick dan lain sebagainya. Betul sekali. Salah satu timnas terbaik yang pernah lahir Iya, ya. iya, iya, iya. Nah, kalau di Wamena itu siapa senior yang duluan mengenalkan Persiwa, mengenalkan budaya Wamena ke Abang Ferdinand? Peter Peter Umar Maropen. Open. PNS juga kan? Iya. Kepala dinas. Ya dia bilang Ade di sini kamu harus begini, yang penting kamu berperilaku seperti ini, bahkan mereka akan welcome sama kamu dan kalau saya ketemu orang Wamena mereka akan bilang saya ini adalah terlahir dari Wamena. Saya bagian dari mereka. Iya, Kak. Karena Udah dianggap Ya, ya saya juga waktu itu pikir ini orang Batak yang di Papua gitu. Ferdinand tuh. Iya, saya tidak tahu kalau sejarah latar belakangnya Bandung Betul dan lain sekali. sebagainya. Karena pertama kali muncul dan kita notice, wih ada orang main bagus namanya Ferdinand Alfred Sinaga. Ya mainnya di Persiwa. Jarang sekali dulu Persiwa, Persipura pakai pemain. Batak. Kalau bukan dari situ kan. Iya, iya, betul Kayak sekali. M. Tahir dan lain-lain juga. Iya. Itu memang orang di Jayapura lahir Iya. besar Memang di lahir di Jayapura, sana. Iya. Nah kita pikir Ferdinand Sinaga pun sama. Orang sana. Orang sana gitu. saya pendatang yang ke sana yang mereka terima. Iya, iya, iya. Karena kalau di Bandung tercatat mungkin cuman ini koreksi kalau salah ya. Mungkin cuman Boy Jati Asmara yang ke Persipura sama Ferdinand Alfred Sinaga yang ke Wamena. Iya, Selebihnya udah nggak ada lagi tuh yang main di paling yang Johana pernah sih di Iya, Perseram apa ya? karena tim sana kan rata-rata pakai pemain lokal kan. Iya. Sama pemain asing gitu kan. Iya saya Desnam, Emmanuel Padua dulu. Ya karena di sana mereka nggak kehabisan bibit. Iya sih. Iya, iya. Bahkan justru Persiwa Wamena, kipernya juga Wamena. Wamena. Oh iya benar. Iya, benar. jarang kan Persipura Benar. kipernya orang Papua kan. Iya. Kipernya Dede Sulaiman, orang Iya, Cimahi. orang Cimahi juga. Itu ada Dede Sulaiman, Iya, orang benar. Jawa Barat ya. Oh iya benar, Iya, benar. Dede Sulaiman. Dan Dan berarti Mote, zaman Timotius Mote. Saya bukan. Waktu itu siapa? Saya Kipernya? di kipernya itu, saya Celsius lupa. bukan? Bukan. Orang dari Jawa. Oh, Dari Jawa. belum. Udah pensiun sih. Setelah Timotius Mote ya? Mote sudah almarhum juga Ya kan? setelah. Oh, setelah, Karena iya, dia iya. 2009 dan 2008. Oh. Dan masuk timnasnya berarti dari Wamena ya? Dari Wamena. Dari Wamena tiket Tapi timnas. sebelumnya saya sudah pernah masuk timnas di tahun 2005. Oh, Timnas apa tuh? Timnas U20. oh udah dapat panggilan dulu? Ya, U20. Yang dulu kan U20. Iya. Sekarang kan U21. Saya U20 zamannya yang pas main di 2005 itu. Main di Singapura kita.
Oh, Main di itu Singapura. dari Bandung berarti? Saya dari Persib U18. Oh dari U18 Persib. Dapat. Dipanggil loh. Dari- Seleksi. Masuk. Udah langsung. Udah masuk. Oh. Seleksi, habis seleksi dipanggil dari Persib 18, langsung diberangkatkan ke Jakarta. Oh. Oh emang dari mudanya udah ini Ferdinand nih Iya, ya, udah masa depan cerah ini Iya, Mat. iya. Nah Mat, ngomong-ngomong kadang bingung gak sih? Pengen nonbar Liga Inggris, Champions League, atau bahkan match timnas sepak bola bareng temen-temen. Tapi nggak tahu mau nonbar di mana. Nah sekarang gak usah bingung karena Super Soccer ngadain banyak banget event nonbar Liga Inggris, Champions League, bahkan match timnas sepak bola yang pastinya bisa kalian datengin dan ikutin keseruannya bareng teman-teman. Sampai sekarang udah ada lebih dari 90 venue, cafe, restoran dan masih banyak lagi tersebar di banyak kota di Indonesia yang kerjasama bareng Super Soccer buat bikin nonbar Liga Inggris dan Champions League di tahun 2024 ini. Penasaran ada di mana aja? Gas aja langsung cek jadwal nonbar dan lokasinya di website superlife.id atau bisa update terus infonya di Instagram akun @mysupersoccer, the home of soccer fans in Indonesia. Ini rasanya super. Mantap. Kembali ke karir ini nih, karir cerah seorang Ferdinand Alfred Sinaga nih. Karir yang sungguh aneh melalang buana Sungguh aneh, kemana-mana. sungguh aneh. Sekarang tadi kita udah sampai cerita di Wamena ya. Wamena. Dari Wamena abang melanglang buana kemana lagi? Saya dari ujung di Wamena, saya langsung ke Padang. Semen Padang. Edward Wilson Junior, Ferdinand Alfred Sinaga, Betul Mustafa Aji, Betul. Pagbe, Rimovu. Fenry Moho, Yoi. Samsidar dulu kipernya. Samsidar kiper. juara LPI 2012. Ya, betul sekali. Dualisme ya? Dualisme. Dualisme. Persipa Fakfak urutan 4 itu. Oh iya, Oh iya. emang ada kamu tim Fuck bro, fuck man. LPI. Yo, fuck man, fuck mania. Apa nama fansnya? Fuck man. Ya betulan emang fuck man. Apa? Fuck. Fuck man, nama supporter. Kalau ke lawan, misalnya kita lawan PSKC. Iya, Nah, kita Cimahi. sebutnya fuck you. Hut. Iya. Iya, nama ini. Oh, Fuck. itu ada di waktu Ferdinand Liga di Semen Padang lu ada Persifak itu. Yang LPI itu Ah. ada. Liga berapanya? Persiva itu yang mau naik ke Oh, Liga Semen 2. Padang. Iya. Liga 2-nya. PSS Sleman kan juaranya, yang Liga 2-nya LPI itu. Lupa iya. Iya. Nah itu Persiva mau naik, dileburkan lagi. Akhirnya turun lagi divisi 2, lanjut divisi 3, lanjut bubar. Sekarang nggak ada Sekarang udah tidak ada. Nggak ada. Terakhir dibantai Persiwa 4-0. Fans fuckman semua jadi Persiwa Wamena mania. Ya Allah. Bang, di Padang abang berarti dari Wamena terbang lagi ke ujung ke Padang nih. Nah, bagaimana adaptasinya Bang? Mental berarti udah terbentuk ya? Nah itu ya, saya bingung. Ini kan dari Sumatera. Tapi melalang buana cukup banyak. Perlu adaptasi lagi gak sih? Kalau main di Sumatera? main di Sumatera itu? Enggak. Sudah tahu kan berarti Sudah karakternya? tahu, sudah Oh. tahu. Bahkan sebelum habis dari timnas U20 tahun 2005, saya coba sama ada dulu Bang Sakti, Saktiawan Saktiawan Sinaga, Sinaga. dia suruh saya ikut seleksi di PSMS Medan. Di PSMS Medan. Agen Medan tuh. Dia bilang datang aja, coba ikut latihan, siapa tahu kepilih bisa masuk di PSMS. Tapi karena postur, saya disuruh main back kiri karena postur terlalu pendek. Mereka suruh saya untuk jadi pemain magang. Tapi saya bilang kalau magang ya untuk apa? Oh. Lebih bagus saya cari di tempat lain aja. Karena magang cuma latihan. Malah ujung-ujungnya nanti saya ini malah bisa berhenti main bola. Iya. Jadi saya udah lepas itu saya cari lagi. Berarti sampai walaupun Ferdinand bengal tapi sambil berhitung ya. Langkah-langkahnya tuh dia ngitung nih. Lah justru orang Bengal itu jauh lebih banyak perhitungannya. Betul sekali. Karena ketika dia maju dia tahu resikonya apa. Ya. Oh iya. Lu bro terlalu santai bro. Lu kagak ada bengal-bengalnya bro. Ya, karena kita tahu kita Betul. resikonya apa. Kalau misalnya resikonya buat kita yang ini ya kita harus siap menerima itu aja. Satu-satunya orang Bengal yang nggak ada perhitungan Balotelli doang. Udah. Sumpah bakar rumah sendiri. Nggak kan. dihitung ya? Nggak ada perhitungan tuh. Petasan di rumah kebakaran dia tinggalin. Itu Balotelli doang tuh. Kalau itu salah. Sisanya perhitungan, baru perhitungan. Roy Keane, Eric Cantona. Penuh perhitungan semua, karir mereka bagus-bagus. Iya. Karena kalau dari tadi ngelihat jalan
pilihannya Ferdinand nih dihitung ternyata. Dari Wamena menit main dapat, dia pindah ke Padang nih menit main dan prestasi kan berarti. Dan terbukti dapat juara ya Bang? Juara sama top skor. Top skor juga di IPL itu ya? Iya. Tapi Bang, ini lebih personal lagi pertanyaannya. Abang kan dari kalangan menengah ke bawah kan? Di bawah, bukan menengah. Iya, masih ada pekerjaan lah orang tua kan gitu. Ketika mendapatkan pekerjaan sebagai pemain bola, terus pindah-pindah ini, berpikir soal keuangan juga tidak? Saya dulu sebelum berkeluarga, saya kasih selalu di orang tua. Oke. Keuangan saya kasih di orang tua dan saya cuma ambil sedikitnya hanya untuk makan karena makan juga kan ditanggung di klub, Tim, ya, tim. Jadi cuma mungkin untuk hal-hal lain lah. Tapi kalau pindah tim misalnya kayak PSMS atau Persikap gitu-gitu, lihat dulu nominalnya tidak? Apa yang dipentingkan cuma menit bermain? Saya nominalnya nggak ambil terlalu tinggi dulu. Yang penting saya ambil menit bermain karena dulu saya berpikirnya di mana saya dapat menit bermain dan saya dapat prestasi, nanti akan datang orang yang menghargai dan sesuai dengan apa skill yang saya punya. Gitu. Ini ya berarti bodo amat dulu sama urusan uang. Ya, waktu dulu saya berpikirnya seperti itu. Yang penting saya bisa berprestasi dulu aja. Oke. Tapi didukung ya sama keluarga? Didukung di sekali. sepak bola ini? Didukung sekali. Oh luar biasa sih. Pelajaran apa yang abang dapat selama di Padang? Pelajarannya ya saya bisa merasakan prestasi di sana dan saya punya penambahan mental bahwa bisa memilih tim yang mau berprestasi. Oke. Ya, jangan sampai salah yang hanya untuk mengikuti aja. Karena di sana cukup sama nih kalau di Wamena ada senior Peter Romaropen, di sana juga ada LA Boy, ada Hengki Ardiles kan senior juga banyak nih. Betul. Lumayan nih. Nah, abang tidak ikut jejaknya LA Boy sama Fenry Mofu masuk Islam waktu itu? Belum terpikirkan dan tidak terpikirkan. Yohanes Pahabo, Iya, ya kan? benar. Semua tuh tiga, Trio Papua masuk semua, login semua. Login ya. Dan di Padang menjadi duet maut ya bersama Edward Wilson Jr. Iya, betul sekali. Itu dua-duanya kaki kiri. Dan dua-duanya monster. Monster jahat semua itu. Yang satu kuat tenaga, yang ini larinya kencang banget. Kan mainnya di LPI kan? Iya. Waktu itu LPI, ya Semen Padang lah udah. Ya, Iya. karena kita Semen Padang waktu LPI itu memang tim yang memang komplit lah menurut saya. Dan dipertahankan kan dari ISL sebelumnya. Betul, kan? karena pertandingan terakhir itu kita Semen Padang lawan Persib Bandung. Oh iya, yang menang ya Semen Padang ya. Habis itu kita langsung ada dualisme. Iya, betul. Pertandingan terakhir itu Semen Padang lawan Persib, main Iya. di sini kalau nggak salah. Itu Dragicevic pertandingan pertama dan terakhir karena tidak bisa melewati Pagbe itu saat itu. Jadi ada penyerang dari Serbia Dragicevic nggak bisa ngelewatin Pagbe, langsung dipecat lagi. Langsung Nah out. itu pas lawan Padang tuh waktu itu tuh. Ini lawannya Ferdinand nih 2011 berarti ya. Gokil. Dari Padang abang pindah ke Saya pindah ke Persisam. Dulu masih Samarinda. Samarinda. Lerby dan kawan-kawan ini Ya, yang dulu Lerby masih dari PON. Iya betul. Ya, Bayu Gatra. Abang yang ngalahin Persib juga nih di semifinal Inter Island ya. Iya. Itu tuh saat itu benar. Toba dan Tobaraja. Toraja kan Lerby. Iya benar. Saat itu Persisam itu kumpulan pemain PON dan pemain-pemain muda berpotensi saat itu kan. Ya, hampir semua. Kemarin pemain tuh jadi semua. Iya jadi semua Jadi benar. semua. Itu terakhir-terakhir sebelum menjadi Bali United ya? Ya. Habis setelah itu saya keluar mereka langsung jadi Bali. Jadi Bali United ya. Iya. Di sana Oma Lancine Kone itu ya yang Iya itu betul ya. sekali. Satu musim semua dong berarti. Satu musim. karir-karir Saya abang. hampir rata-rata di tim satu musim semua. Terakhir yang itu di Makassar. Yang lumayan panjang. lumayan ya. panjang. Main ya? panjang, Iya, iya. hampir 5-6 tahun. Iya. Kenapa memilih di Makassar justru sepanjang itu? Karena istri kan tinggal di sana. Oke. Terus anak-anak juga sekolah di sana. Jadi terus saya udah rasa klop juga dengan tim sama Pluim. Jadi susah sekali memang cari tandem yang sama kayak dia. Yang bisa mengerti kita. Iya, kita tinggal tutup mata bola udah di depan.
Iya sih, Ploy. Temennya Willy ya. Iya. Dan Wiljan itu mengikuti karirnya Ferdinand katanya ke Samarinda tuh karena dulu Ferdinand di Samarinda. Ada kasus yang supporter sama polisi juga tuh. Itu di PSM ya? Yang abang masuk. Iya itu pertandingan lawan Bali. Lawan Bali United, mereka tembak gas air mata. Abang yang saya kasihan melihat mereka ditembak, terus pas mereka mau tembak ini, jadi si tembakannya itu langsung saya tutup gini. Wah gila. Pistolnya? Ya pistolnya saya tutup. Gak masuk akal orang ini sumpah. Udah sih mau tembak nih, datang langsung cek. Ya. Film-film sumpah ini. Enggak, karena kan kita kalah 1-0 itu lawan Bali. Dan pertandingan itu panas sekali. Panas sekali karena Bali itu hari perebutan juara. Tapi ada sedikit rame di sana. Terus mereka supaya mungkin itu ditembak gas air mata. Saya bilang sambil saya tutup itu pistolnya, saya bilang Pak sudahlah. Mereka lagi kecewa. Terus ditembak itu mereka akan semakin pasti panik dong. Iya, dan panik mereka pasti akan lebih rusuh. Jadi lebih bagus jangan ditembak, biar nanti saya dan pemain lain yang bertanggung jawab. Kalau misalnya mereka masuk ke lapangan, kita yang tutup. Dan kebetulan itu hari ada yang lempar dari supporter, setelah saya tutup itu, mereka ada yang lempar sesuatu, saya lempar balik ke mereka. Yang supporter lempar ke dalam, saya lempar balik lagi ke supporter. Supaya tahan ya. Ya maksudnya saya bilang kami udah bela, jangan sampai bikin rusuh lagi, udah. Tapi supporter pada akhirnya dengar juga kan pemain-pemain. Kan? Dan habis itu semua terkendali. Gak ada lagi keributan, kita semua menerima kekalahan, sudah selesai. Luar biasa, tepuk tangan, ini orang yang memikirkan. Supporter ya, penuh perhitungan. Nah, Mat ini juga penasaran, mungkin teman-teman di sini akan sangat penasaran kisah pulangnya Ferdinand ke Bandung dan bawa juara Persib nih. Iya. Nah, Bang Ferdinand nih mungkin Bang Ferdinand belum secara langsung pernah ngobrol ya karena setelah juara Bang Ferdinand langsung cabut ke Palembang waktu itu. Iya. Kacau banget, nggak sengaja juara kan langsung cabut coy sih, cowok banget. Enggak, ini dulu Bang, cerita ketika panggilan datang dari Persib Bandung dulu Bang. Ya, Itu siapa yang panggil? Di usia muda sempat nolak nih karena merasa jam bermain akan susah nih. Iya. Akhirnya terima lagi tuh gimana? Enggak, sebenarnya saya enggak terima juga karena saya memang belum siap. Karena atmosfer dan ekspektasi Bobotoh itu kan besar sekali itu 2014. Karena mereka mempunyai pemain-pemain yang berlabel timnas. Mau pemain starting 11-nya, mau yang duduk di bench, itu semua pemain hampir berlabel timnas. Ya. Dan saya ditelepon sama pertama Pak Jajang. Pak Jajang saya bilang Pak tahan dulu lah Pak. Saya belum siap mental untuk ekspektasi Bobotoh. Karena takutnya saya datang mengecewakan dan mereka nggak terima. Terus ya mungkin Bobotoh dengan penyampaian ini mereka paham lah. Iya. Terus habis itu kamu coba bicara sama Pak Haji Umu. Pak Haji Umu telepon saya bilang, aduh Pak jangan dulu Pak, nanti dulu. Ujung-ujungnya lama-lama Pak Jajang telepon dan dikasihlah ini HP Pak Jajang ke istrinya. Istrinya Pak Jajang dan istri Pak Jajang ngobrol sama istri saya. Waduh. Oh ini udah jalur. Ya, jalurnya udah di luar konteks. Untuk pengulangan. Ibu-ibu sudah berbincang. Tidak bisa dilawan ya. Ya, tapi pas sudah itu istrinya Pak Jajang ngobrol banyak dengan istri. Baru habis itu dikasih ke saya. Istrinya masih ngobrol sama saya. Dia bilang, tolong bantu Bapak di Persib. Nah saya saya cerita dulu sama istri. Istri bilang, udah gak apa-apa kamu bantu aja Pak Jajang. Siapa tahu bisa memberikan sesuatu di Persib ini dan maksudnya bisa dikenang lah bahwa sudah lama mereka suruh kamu untuk main di Persib. Nah setelah itu sudah kita cerita-cerita apa segala macam, pulanglah ke Persib. Karena Ferdinand waktu muda juga sering tinggal di rumah Pak Jajang ya? Dulu.
Dulu. Waktu Dari masih di Persib usia 18, 15 dan 18, 23. Itu kenapa tinggal di rumah Pak Jajang? Modus? Enggak, karena istrinya Pak Jajang kan orang Batak. Oh iya, oke. Terus Pak Jajang mungkin ada cerita bahwa anak didiknya ada orang Batak. Oke. Tapi Batak yang tinggal di Cicalengka. Kebetulan saya kan dulu kalau Persib usia ini kan latihannya di Sidolik, dulu masih Sidolik. Pagi sore. Jadi latihan pagi, nanti sorenya sambung lagi. Iya. Nah kalau saya kan, kalau pagi latihan saya pulang lagi ke Cicalengka dengan jadwal kereta api. Ya, jauh. Yang memang itu dengan beli lagi tiket, apa segala macam. Jadi saya biasa tidur. Habis latihan pagi, saya nunggu di Sidolik itu tidur sampai sore. Sore latihan lagi, baru habis latihan baru pulang. Jadi mungkin dari situ mereka tanya. Jadi kadang saya tinggal dulu, ada yang namanya Randy, Dias Angga. Mereka sering ajak saya ke rumahnya untuk nungguin sampai sore, baru datang Pak Jajang itu. Jadi kayak gitu ceritanya. Oh jadi menerima Persib 2014 salah satunya gara-gara balas budi waktu muda nih. Ya, Pak Jajang. mungkin sebagian besar itulah balas budi. Siapa tahu saya bisa membantu Pak Jajang. Dan Pak Jajang ngomong memang siapa tahu kita punya chemistry sama-sama bisa bawa juara. Karena waktu saya kerja sama Pak Jajang di Porprov 2006 Kota Bandung, saya sama Pak Jajang juara. Terus U21 Pelita ya. Pelita U21 saya juara sama Pak Jajang. Nah dia bilang siapa tahu ini yang ketiga kalinya kita bisa juara bareng lagi. Dan akhirnya juara 2014 buat Persib, luar biasa. Berarti salah satu pelatih yang bisa menghandle seorang Ferdinand Sinaga adalah Jajang Nurjaman. Dibilang yang bisa mengerti. dibilang bisa menghandle juga, enggak juga. Karena saya kadang sama Pak Jajang sering berselisih juga. Oh di 2014 gitu ada selisih juga sama Pak Jajang, Ferdinand? Saya berselisih sama Haji Ridwan di final. Itu di Palembang berselisih. Kenapa? Dan saya berselisih sama Haji Ridwan. Maaf Pak Haji kalau nonton ini. Berselisih sama Pak Haji dan Pak Jajang pas di pinggir lapangan ya saya dengan emosi kena semprot juga Pak Jajang. Jadi saya bilang Pak kasih tahu aja itu. Saya bilang Ridwan itu Biopolin itu kan tinggi besar. Terus saya dikasih bola tinggi ya saya cuma lihat-lihat aja. Coba kasih bola bawah saya bilang gitu. Oh ini soal taktik di lapangan ya, soal lapangan. Karena Haji Ridwan dulu bilang dikasih bola hilang. Ya iyalah hilang kalau bolanya di atas. Biopolin bentuknya gini sama saya. Caleg kita semua. Ya, dan mereka kasih saya bola bawah. Caleg. Iya betul. Iya. Betul. Dia di TPS juga tinggi sekali itu. Oke. Kelihatan dia nusuk siapa itu kelihatan. Tapi bang ini ingat gak Bio Paulin pernah datang ke podcast kita? Kata Bio Paulin Ferdinand itu waktu kartu merah Bio Paulin Ferdinand diving katanya. Mana saya nggak kena itu katanya. Oh itu bisa dilihat diulang-ulang karena teman-teman Bobotoh pasti selalu banyak posting tentang juaranya 2014 dan finalnya. Pasti kelihatan lah ada benturan kaki di situ. Oh itu kena ya? Memang kena. Kalau dibilang diving saya bukan salah satu pemain yang pintar diving. Tapi kalau ada benturan kan ya mengganggu ya jatuh aja. Kenapa enggak? Dan itu kalau misalnya saya mau diving kan diving tanggung sekali di luar kotak. Iya mending di dalam. Kenapa saya harus diving sedangkan di luar kotak dan kalau saya lewat sudah 1 lawan 1 sama kiper. Tapi gara-gara jatuh itu jadi gol tuh. Ya. Penyama kedudukan. Yang kena membentur tiang. Tuh. Anda waktu itu ngedukung siapa mohon maaf? Persib. Hah? Gak mungkin. Kayaknya dia mau dukung Persipura. Anda waktu itu dukung Persib Bandung apa Persipura ya kalau boleh tahu? Waktu itu saya dukung wasit adil. Wasit adil, pertandingan sampai penalti terwujud semua. Di tendangan penalti, fase penalti Ferdinand juga ambil. Iya. Dia melawan Traumawa 2011 kan sempat gagal di final cuman di walaupun banyak yang meragukan, pasti banyak meragukan karena mereka berpatokan waktu SEA Games nggak masuk, gagal. Cuma saya memberanikan diri untuk menebus itu. Dan akhirnya jebol. Dan akhirnya gol. Dan di ujung Ferdinand mendapatkan gelar pemain terbaik 2014. Yoi. Ya. Itu kira-kira pemain terbaiknya dari mana ya Ferdinand? Saya bingung malah.
Di 2014 itu banyak sekali komdis datang ke saya. Tapi jadi pemain terbaik. Satu, saya anduk. Saya berkelahi sama kipernya PBR. Oh sama iya, gara-gara stopernya anduk. gara-gara handuk 25 juta. Handuknya mahal sekali itu. Handuknya siapa? Handuknya kiper. Romanov kan nyimpan Romanov, anduk di iya. ini di gawang. Sama Ferdinand dilempar dikasih Aqua. Romanov ngamuk ribut. Ribut itu. Lagian Terus ngapain sih iseng banget anduk? ya kan di situ itu gawang, jaring-jaring gawang, bukan jemuran anduk. Nah sekarang dia itu jaring gawang. Dia bawa anduk yang memang anduk besar itu. Iya tapi emang di Liga Inggris juga ada bang pakai anduk buat ngelap. Iya tapi kan gak digantung juga. Maksudnya kalau mau digantung, gantung di jaring belakang. Atau disimpan di samping. Atau simpan di dalam gawang. Gak perlu dijemur di situ. Makanya dan di situ kita susah sekali memang cetak. Oh iya. Jadi ada kayak ini kayaknya anduk. Gak tahu juga ya, feeling aja. Cuman habis di situ saya ambil anduk, saya siram air. Habis saya siram, saya gulung-gulung, saya buang. Dia ngamuk. Dia marah, dia ambil balik, dia itu. Ya saya siram air, saya buang lagi. Marah. 25 juta bang. 25 juta. Oh. Komisi disiplin. Ya, Komisi disiplin. habis itu saya dapat kartu merah di Padang. Injek tulang keringnya Osasaha. Ya. Itu tidak sengaja. Itu bagian dari hal yang Saywar. disengaja. Ya enggak, saya itu hari memang marah. Itu hari memang saya marah. Karena salah satu pemain Semen Padang dia cetak gol. Oke. Selebrasinya ke tempat lain. Tapi saya lihat Osasaha dia selebrasinya pas di depan benchnya Persib. Oke. Itu mereka kayak ada Haji Ridwan sama Bang Pardi. Ya. Dia cuma dorong. Saya lari masuk ke kerumunan langsung pas kebetulan pakai pul besi ya saya injak aja tulang keringnya. Astagfirullah. Ya Kaget saya. karena saya maksudnya boleh berselebrasi tapi jangan memicu di depan Provokasi bench ya? lah. Provokasi karena nggak bagus juga. Oke. Ya habis itu kena kartu merah saya masuk udah. Nah ini semua kan kenangan manis di Bandung ya. Pulang ke Bandung, juara. Abang katanya sampai nggak pernah bayar parkir ya kalau di jalan. Ditagih. Terus Cuma jarang diambil. jarang diambil. Ya, tapi setelah juara ya ditagih. Oh kalau udah juara. Setelah juara diambil. Udah. Kalau Karena habis itu abang langsung cabut. Nah itu bang, nih kita sedih tuh tanya nih bang, masyarakat. Abang tiba-tiba ada di Bandara Husein pergi nggak pakai pamit, itu gimana? Coba klarifikasi dulu bang ini ke ribuan masyarakat. Itu ada hal sensitif lah yang memang nggak perlu saya umbar. Ada hal yang di dalam. Cuma memang di balik itu saya sebelum ada hal itu yang sensitif itu, saya memang kalau misalnya itu bernazar ya, bernazar saya bilang ke istri, saya bilang kalau misalnya ini Persib juara, saya cuma mau meninggalkan kenangan manis di sini. Oh, tidak mau ada kenangan buruk lagi Ya, gitu ya. cukup saya di saat saya datang, saya memberikan sesuatu yang indah, Udah langsung. udah cukup. Oke. Cowok banget. Cowok banget emang. Cowok luar banget. biasa. Tapi abang di Husein sedih gak sebetulnya bang? Sebenarnya saya keluar dari Persib itu sedih. Karena apa? Karena saya dibentuk dari kecil itu memang dari Persib. Bahkan pernah saya berselisih dengan wartawan. Itu mereka sempat berbicara tentang Persib. Dan agak sedikit minor tentang Persib dan Bobotoh. Saya bilang sama dia, kita bisa berkelahi, saya bilang. Jangan, kalau misalnya saya bukan pemain bola, mungkin saya dulu adalah seorang bobotoh, saya bilang. Jadi kalau misalnya mau ngobrolin yang lain aja, nggak usah ngobrolin yang hal-hal seperti itu. Sempat mau berkelahi, karena jujur, bukan karena di depan teman-teman bobotoh atau teman-teman dari sini semua, bukan gara-gara ini Bobotoh. podcast untuk dilihat orang, tapi memang saya dari kecil tuh memang di Bandar Lampung tuh kita mengenal nama Persib. Bahkan di Bandar Lampung banyak sekali teman-teman yang suka Persib dari dulu. Dan Apalagi saya abang pindah. mendengar di situ
saya kecilnya di Cicalengka yang notabene hampir 40% yang Bandung Timur Iya. atau mungkin 60% yang bobotoh semua, jadi mengalir di saya. Saya bilang kalau memang saya bukan jadi pemain bola, rezeki saya mungkin saya jadi penonton adalah bobotoh, saya bilang. Makanya berselisih situ dan dia langsung diam. Bobotoh sejati dan juga legend yang pada akhirnya memberikan sesuatu untuk tim yang disukai ya. Iya. Itu. Dan oke. sudah cukup itu. Sudah cukup Sudah itu. cukup. Kayak Lippi di 2006. Dan Betul. habis kasih gelar Piala Dunia buat Italia mundur. Dan sampai saat ini Persib belum juara lagi. Ini terakhir pas zamannya Ferdinand. Abis ini kan udah tanda tangan mau balik. Balik Persib. Musim depan. Enggak lah, banyak. Di Persib udah cukup lah. Banyak pemain bagus dan mereka udah tinggal beberapa step lagi untuk dapat gelar lagi. Mudah-mudahan lah. Oke, kita langsung masuk saja ke Ultimate Team. Yes. Kita mau suruh Bang Ferdinand untuk menyusun 11 pemain terbaik versi Bang Ferdinand. Yes. Bebas, boleh Bebas. Eropa, boleh timnas, boleh yang dulu, boleh yang sekarang. Boleh Kalau Eropa, dari boleh. kiper sampai striker bisa saya semua tuh. Oh, bisa. Pelatih juga apa? Boleh dari teman-teman abang di PPSM bahkan Iya. di Wamena. Bebas, ini bebas. Boleh di Sepanjang U21, masa. boleh sepanjang masa. Atau boleh juga mungkin idola di Eropa, silahkan. Ya. Kalau saya dari kiper itu tetap saya Imade ya. Imade Kiper. Wirawan. Wirawan. Di kiper ada Imade Wirawan. Oke. Oke. Bek kanan, Di bek kanan saya masih tetap Supardi. Supardi Nasir. Iya. Bek kiri. Di bek kiri saya lebih ke Tony Sucipto karena waktu saya main di sayap kiri kita saling paham. Oke, Tony Sucipto. Tony Sucipto. Iya. Center back dua-duanya. Tetap Hamka Hamzah di Hamka. situ. Untuk sekarang ini saya lebih ke Rizky Ridho. Rizky Rizky Ridho. Ya, karena yang satu bisa baca permainan, yang satu memang ulet orangnya. Iya. 3 gelandang. 3 gelandang yang pasti satunya Haryono. Haryono di defensive midfield. Nah di situ saya agak susah. Ada Center Haryono. midfield. Sekarang lebih saya ke Marcelino ya. Marcelino Marcelino Ferdinand. Satu posisi Satu lagi. lagi. Satu lagi Firman Utina. Firman Firman Utina. Utina. Ya. Back kanan. Sayap kanan. Sayap kanan. Sayap kanan tetaplah Haji Ridwan. Haji Ridwan. Haji Ridwan. Koneksinya dikasih bola hilang, dikasih bola hilang. Enggak, karena Lucu banget itu aku kalau Karena- bayangin lucu banget. karena saya itu di satu pertandingan. Tapi sisanya Ya, kita berselisih sama Haji Ridwan itu cuma di satu pertandingan. Tapi di pertandingan yang sebelumnya, di start dari awal 2014, saya sama dia, apalagi chemistry-nya dengan Supardi, itu top banget. mereka selalu kasih bola yang abang mau sebenarnya. Bukan mau juga, Wah tapi. tapi mereka paham untuk pertukaran posisi. Oh. Dan mereka kalau sudah di pinggir pegang bola itu gak akan lama. Dia selalu kasih ke kotak. Oh. Dan abang juga kadang-kadang switch ke kiri atau ke kanan Iya, kan. Lari iya. itu mereka masuk ganti posisi abang. Iya, kadang Tantan saya suruh juga pindah-pindah. Oh, Tantan jadi Tintin disuruh Albert Sinaga pindah-pindah. Di sayap kiri. Di sayap kiri Buasa. Boas Solosa. Striker, apakah nama sendiri? Saya lah. Ferdinand Alfred Sinaga. Gokil. Satu orang super super sub. sub. Siapa? Super sub. Satu Super subnya saya ke Bow. Febri Haryadi. Febri Febri Haryadi. Haryadi. Mungkin banyak orang yang ini, tapi dia memang pemain yang bagus, tapi kurang menit bermain dan saya mungkin di podcast ini suruh dia untuk cari pengalaman di luar supaya lebih matang. Oke. Itu kata Ferdinand. Keluarlah ya. Iya. Ikutilah jejak Abang Dah. Wes. Ilmu padi Abang Dah. Pelatih nih. Untuk sekarang yang masih aktif saya ke Bojan Hodak. Bojan Hodak. Ya, saya pernah kerja sama dia. Oh iya di PSM ya Ya. dulu ya. Cuman sempat liganya berhenti kan. Iya. Tapi ya saya dekat sama Robert. Tapi kan Robert udah untuk sementara vakum dulu. Sekarang Bojan. Oke. Pelatihnya Bojan Hodak. Untuk kaptennya siapa Bang? Firman Utina. Firman Bang Firman. Utina. Iya.
Bang Ferdinand, saya penasaran hubungan Bang Ferdinand dengan Haryono ini kan kalau di lapangan sama-sama pemain yang galak ya. Ya. Tapi kalau di luar lapangan ini hubungannya gimana Bang? Bagus suka sekali. Bagus sekali ya. Bercandanya gimana kalau sama Haryono tuh? Bercandanya kita tanpa ekspresi. Ya, saya nggak bisa berekspresi sama Mas Har. Mas Har juga sama. Sama juga, dia antara marah, senyum, sama aja muka datar dia. Kita nggak tahu di saat mana dia emosi. Lucu banget, lucu banget. Jadi kalau waktu itu di Bandung nih Bang di 2014 kalau ada pertempuran itu yang maju pertama tuh siapa sih? Bang Ferdinand, Vlado apa Haryono dulu? Yang pasti yang sprint duluan itu Plado. Oh Vlado dulu. Udah pasti itu. Apapun masalahnya, mau ke pemain, mau ke wasit pasti dia. Vlado datang. Ya, Oke. nanti mungkin Haryono datang, baru nanti eksekusinya ya nomor 17. Eksekusinya tuh Oke teman-teman, dan kadang kita tuh suka bingung gak sih untuk pengen nobar Liga Inggris, Champions League atau bahkan match timnas sepak bola bareng teman-teman. Yes. Nah, tapi tidak tahu mau nobar di mana. Sekarang itu nggak usah bingung karena Super Soccer ngadain banyak banget event nobar Liga Inggris, Champions League bahkan match timnas sepak bola yang pastinya bisa kalian datangin dan ikut keseruannya bareng teman-teman kalian. Nah sampai sekarang sudah ada lebih dari 90 venue cafe atau restoran dan masih banyak lagi. Tersebar di banyak kota di Indonesia yang kerjasama bareng Super Soccer buat bikin nobar Liga Inggris, Champions League, bahkan match timnas sepak bola di tahun 2024 ini. Penasaran ada di mana aja? Gas, langsung aja cek jadwal nobar dan lokasinya di website superlife.id atau bisa update terus infonya di Instagram account @mysupersoccer, the home of soccer fans in Indonesia. Ini rasanya super. Nah, Bang Mamat dan Ya. Bang Ferdinand, sekarang kita masuk ke Sobat Sporty Bertanya SSB. Ya, kita pilih Jadi berapa kita orang? akan Satu dulu ya, satu dulu. ya yang mau maju untuk nanya ke Ferdinand silahkan. Oh, ini. silakan, Ini. Nat. Jadi Natasha bawain ya. Oke. Ini udah terkumpul. Ini aku di mana nih berdirinya? Di Sini ya. situ, di situ. Nah, Sini oke ya. di situ boleh ya. Jadi ini Nah. pertanyaan-pertanyaan yang tadi udah ditanyakan sama teman-teman semua yang ada di sini yang datang. Ini kita udah kumpulin. Jadi silakan boleh. Ini yang milih siapa nih berarti Ferdinand aja pertanyaannya? langsung lah. Oke, Bang ya. Ya, sorry. Silakan. Nah, Oke. langsung dibacakan saja Bang. Namanya dan juga pertanyaannya. Namanya dari siapa, dulu, Bang? namanya Udah dulu ketawa duluan tuh. Ya, kita suruh ke depan ya. namanya dulu kita suruh ke depan. Siapa Bang namanya? Namanya Faisal. Faisal. Mana Faisal? Kamu sudah nanya-nanya. Faisal jangan sembunyi. Faisal. Oke, Ada Faisal. sini. Nah, Ada. Abang masih ingat dulu waktu Abang panjat pagar stadion untuk kejar supporter. Nah, ini dia yang Abang cari. Ini dia. Jadi kita persilakan langsung. Nah, Faisal nih. Ditampol di sini. Oke, Faisal silakan ada mic. Itu kasih. Nah, ada. Sini. Ada. Nah, ini. Situ. Itu Nah, silakan, Faisal. di samping kanan. Natasha. Oke, sini ya. Nah, Faisal, mumpung di sini ada kebetulan ada istri Ferdinand dan anaknya Ferdinand. Coba kasih tahu dulu kehebatan Ferdinand Sinaga waktu di Bandung menurut kamu apa aja, coba kasih tahu ke anak istrinya. Saya salah satu fans berat Bang Ferdinand. Gokil. Terutama khusus waktu di Persib ketika membawa juara. Itu yang paling mengharukan tuh ketika Bang Ferdinand tuh meneteskan air mata ketika membawa Persib jadi juara. Itu yang paling mungkin dengan hati banget Bang Ferdinand membawa Persib dengan juara. Itu. Katanya air matanya kamu taruh di botol terus jual ya? Laku 10 juta Bang. Oke, silakan Bang Oke, Faisal pertanyaannya. pertanyaannya. Nah, silakan dari Bang Ferdinand dulu bacakan pertanyaannya. Pertanyaannya, tanggapan kalian tentang isu yang lagi rame tentang jersey baru di timnas dan postingan IG PSSI terkait logo Mills di apa nih? Dihapus, Bang. Dihilangkan. Dihilangkan. Secara etika bagaimana? Nah, oke. Betul ini pertanyaanmu? Betul. Saya kasih kesempatan untuk Anda merubah atau tidak. Pertanyaannya. Yakin gak nih? Tetap oke, kita menghargai. Atau fans saya yang sudah tanya nih, mau dirubah apa enggak? Karena Anda suruh orang yang salah untuk menanggapinya. Iya. Dia bakal to the point sekali dan kita yang deg-degan ya.
Nah, jadi kemarin itu Bang, maksudnya itu kan ada baju timnas yang baru. Sama tadi pertandingan untuk pertandingan ini Yang dibahas lebih bagus ini tadi. Hah? Lebih bagus ini katanya. Eh, Bajunya. Saya nggak tahu, saya nggak bilang begitu ya. Oh iya tadi bilang. Nggak ada, saya lempar ya. Jadi terus tadi ada postingan resmi PSSI, dia memposting pertandingan antara Indonesia Lawan versus Vietnam. Vietnam, tetapi pemain-pemain itu masih pakai baju yang lama, tapi logonya dihilangkan. Jadi desain yang lama, Iya. tapi logo dari baju yang lama itu dihilangkan karena sudah bukan kerjasama kan, tapi masih baju yang lama. Nah, Itu sampai banyak orang berkomentar soal etika dan lain-lain. Bang Ferdinand dulu soal pakaian. Yang disukai bahan kayak gimana sih? Saya perhalus nih, sumpah saya perhalus. Sebagai seorang Ferdinand Sinaga. gimana kalau pertanyaan diganti sih? Tapi serem banget ya. Dia nggak mau hak dia loh. Saya tetap adil, hak dia ya hak dia. Tapi kan Ferdinand ngapain ngomentarin jersey? Iya. Tapi kan Makanya opini. saya perhalus. Nah, abang waktu jadi pemain, bahan yang maksudnya abang suka pakai baju yang menurut abang itu menunjang permainan abang itu kalau baju itu kayak gimana? Nah gitu aja. Menurut saya baju-baju yang lebih enak itu yang kayak elastis gitu ya. Karet. Kayak karet tapi bukan karet. Mana Jadi ada baju lebih karet menyerap ke keringat juga. Oh. Karena kan kita kalau nggak menyerap di keringat kan mengganggu juga. Iya. Ya bisa-bisa nanti gatal atau apa Iya. segala macam. Ventilasinya apa namanya? Ya dulu waktu saya di timnas kan ada di sini kayak Iya, ruang udaranya ruang itu. udara di sini. Jadi kalau saya malah bingung ini. Oke. Nah kalau soal etika PSSI, nah oke saya diam ya. Lu jangan ngebunuh orang lu. Ini bahaya ini. Soalnya kalau saya komentar tajamnya bahaya. Iya. Soalnya masih aktif main bola. Oh saya. iya betul, juga, betul. benar. Enggak sih. Anda sih nggak mau ganti Enggak, pertanyaan. mungkin mereka punya pandangan lain karena saya sempat baca di media katanya pelatih ada sedikit problem di penyerapan keringat. Iya, tapi itu baju latihan saja. Iya. Baju latihan. Iya. Baju yang baju yang utama, yang home dan away sudah ditanggapi bilang, Masalah jersey itu beres-beres ya. lah iya ini kan saya daripada statementnya keluar salah saya klarifikasi dulu. Iya. Jadi baju Iya. latihan yang diprotes Coach Shin, tapi baju home dan away-nya menurut Coach Shin sudah oke. Secara apa ya? Intinya bahan. kalau intinya buat saya ini adalah jersey nggak terlalu mementingkan lah. Mau jersey apapun, mau menyerap, mau tidak itu terserah. Bagaimana mau nyaman, mau tidak, tapi tetap si pemain itu harus menerima jersey apapun yang dia pakai. Itu intinya dan bisa memberikan yang terbaik di lapangan untuk tim dan untuk negara. Kalau buat saya jersey apapun karena di klub-klub itu jersey pun lain-lain. Iya. Bahannya lain-lain kalau di klub itu. Jadi mereka pindah klub, apalagi saya udah merasakan beberapa klub yang model jersinya ada yang nyerap, ada yang tidak. Tapi kan kalau di lapangan kan kita udah nggak berpikir lagi, aduh ini susah sekali nyerapnya apa segala macam. Yang kita pikirkan adalah bagaimana kita berpenampilan bagus di lapangan. Bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik, bagaimana kita tim ini bisa memenangkan pertandingan. Jadi nggak perlu lagi berpikir ribut masalah jersey ini apa segala macam. Mungkin saya bicara begini banyak pro dan kontra. Pro-nya 10%, kontranya 10%, hujatannya 80%. 80% jatuh. Ya mungkin. Tapi buat saya adalah jersey apapun dan bahan apapun. Yang penting kau tunjukkan saja yang terbaik di lapangan, tidak usah mengeluh dengan jersey. Itu kalau buat saya. Ya. Oke. Oke, Faisal itu ya jawabannya ya. Itu puas ya? Cuman kalau yang ini saya nggak bisa jawab. Oke. Nah. Bahaya. Bahaya. Nah. Oke. Cuman kalau misalnya saya memberikannya itu aja. Jersey apapun pakai saja. Oke. Oke. Itu aja. Thank you Bang. Faisal ada kata-kata lagi untuk Ferdinand sebelum berpisah? Cukup good luck aja untuk dimanapun nanti kedepannya berada. Selalu dalam sukses dan lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih banyak. Terima kasih. Makasih Faisal. Terima kasih Faisal. Siap, oke. Karena sudah mau match, mungkin pertanyaannya hanya dari Faisal ya. Oke, kalau gitu Natasha balik dulu ya. Oke, makasih Natasha. Thank you. Oh iya udah mau match ya sekarang. Iya, 8:30 kan? Terakhir Hernando nggak bisa main katanya. Iya. Hernando, Nadeo cedera. Oh, Nadeo cedera. Jadi antara Adi Satrio dan Riyandi. Yo Jae-hoon.
Ya, Riyandi Wijaya pun. Ya, oke. Gimana masih bisa satu lagi nggak Ji? Udah nggak bisa? Udah bisa, iya. Oh, ya sudah. 10 menit tuh. Oke. Oke ya, Bang. Terima kasih banyak Sama-sama, sudah sama-sama. ini. Sebentar lagi kita menyaksikan sama-sama Ya. Timnas Indonesia versus Vietnam. Vietnam. Yeay. Dan kebetulan saya tadi sore sudah chat sama Sandy Walsh. Saya menagih sikutannya untuk nomor 5 Doang Van Hau. Oke. Jadi kita saksikan sama-sama apakah Sandy Walsh melaksanakan perintah dari saya Oke. atau tidak ya. Oke. Terakhir dia sudah sikut tapi itu bukan Doan Van Hau. Iya. Waktu di Piala Asia. Piala Asia. Nah ini saya sudah titip lagi untuk sikut nomor 5. Tapi janganlah, Dan 11. janganlah. Di pas keluar. Asnawi dia suruh kartu merah Kartu merah merah. di Korea. Enggak, lebih bagus itu pas yang di lorong itu. Nah itu maksudnya. Kalau di Sikut. lapangan kartu merah rugi, kita kalah hancur malah. Oh, tapi kalau udah menang 3-0, 4-0 gitu, nggak apa-apa kan? Boleh, boleh. Boleh. Ini Tapi dua. menit terakhir ya. Menit-menit terakhir. Karena dia bilang dia mau sikut terus ke kamera kasih gini buat Sport 77. Jadi dia sikutnya Sikut gini. Tak, sudah. Itu pasti dibela semua fans timnas itu. Kalau Ferdinand masih di timnas, kamu juga mau nitip ya? Saya akan nitip sliding tackle ketika kerumunan kayak Osasaha. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Bang Ferdinand. Sama-sama, Alfred. Terima kasih juga Sama-sama, teman-teman yang terima sudah kasih hadir di banyak. sini. Dan kami mau mengucapkan terima kasih juga untuk Super Soccer. Ini rasanya super. Yes. Sampai bertemu tanggal 26 Maret di Tangerang. Indonesia lawan Vietnam. Leg kedua Dua, di ya. Vietnam. Dan kalau begitu saya Muhammad Al-Gatiri pamit. Saya Ripana Prabita pamit. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Ferdinand Alfred Sinaga. Terima kasih, terima kasih.